Dan selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan Menteri Hak Asasi Manusia kepada yang terhormat Bapak Natalius Pigai SIP. Disilakan. Kenapa ketawa? Kami sudah dilatih di lapangan. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator ya, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra. Pimpinan kami semua. Tepuk tangan dong. Ibarat kapten kapal, kaptennya. Yang saya hormati kakak saya, komandan saya, luar dan dalam. Dalam itu Kuningan, kalau luar itu di lapangan. Ya, Menteri Hukum. Yang saya hormati sahabat saya yang lama juga, Menteri Imigrasi. Saya kenal semua ini Menteri dan Wamen sejak 20-an tahun yang lalu. Yang saya hormati Bapak Ketua Ombudsman. Ya, saya sengaja sebut jabatan saja, saya tidak sebut nama karena saya tidak pegang kertas. Ya jujur dong ya, jujur dong. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta, tuan rumah kami. Tapi maaf, saya orang Jawa Barat di Depok, Pak. Tuan rumah kantor. Yang saya hormati para Wakil Menteri, Profesor Otto, Profesor Erik, Pak Silmi, dan teman saya aktivis PRD Smith tahun 90-an. Ya, Wakil Menteri saya. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba di satu kantor lagi. Kalau teman itu enak. Yang saya muliakan dan saya banggakan para sekjen, ya, baik itu Pak Sekjen Hukum, ya, Pak Niko. Terima kasih Pak. Bapak banyak membantu kami. Saya juga sampaikan salam untuk Sekjen Impas. Terima kasih. Dan saya sebut PLT Sekjen atau Sekjen HAM ya. Soalnya saya baru dapat berita SK-nya sudah jadi. Berdiri dong. Nah, ini ibu ini sudah SK sudah ditandatangani presiden, tapi belum di tangan saya. Jadi sudah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan semua eselon 1 yang saya sudah usulkan, semua sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Kalau staf khusus sudah di minggu pertama itu juga sudah selesai. Nah, jadi terima kasih Pak Menteri, Menteri Hukum, kakak saya. Saya sudah diberitahu oleh Menteri Hukum bahwa semuanya sudah selesai. Ruang kantor juga sudah ada, kantormu juga sudah disediakan, pejabat-pejabat juga semua sudah ada. Tinggal Adinda masuk saja di kantor itu, semua sudah tersedia.
Setelah itu saya panggil semua dirjen dan para direktur, Ibu Ses, bagaimana tentang transisi kita? Semua sedang dipimpin oleh Pak Niko. Pak Niko, terima kasih semuanya. Jadi sebenarnya saya tidak banyak kerja. Meskipun kalau saya kan pegawai negeri transmigrasi dan tenaga kerja, BNP 2 TKI, BNSP, Komnas HAM. Saya itu dulu staf semua yang pegang ketik, Pak. Ketika transmigrasi sendiri, pembenahan organisasi saya duluan, saya pengetiknya. Pembentukan BNP 2 TKI saya juru ketiknya. Malah 2 orang staf pimpinan dengan saya. BNSP saya juru ketiknya Mujiman. Ya kepalanya pimpinan saya juru ketik. Gabungan saya juga juru ketik. Jadi namanya bikin organisasi baru itu ya nggak perlu diajarin. Hanya saya beruntung karena sudah dibikinkan. Ya, jadi saya sampaikan terima kasih Menteri Hukum dan Pak Sekretaris, Sekjen ya Pak Niko, semuanya sudah beres. Makanya hari ini Eselon 1 sudah ditandatangani. Ya belum saya. Pengesahan itu kalau saya lantik baru. Eselon 2, 3, 4 saya tadi malam saya sudah tanda tangan. Semua. Dan yang bagusnya 99%. Hanya 1% yang orang dari luar. 99% itu semua saya tampung dari dalam. Karena staf saya 188 ya. 188 kalau mereka isi di ruang struktural dan ruang fungsional, terisi semua. Ngapain kalau sudah terisi semua saya dari luar saya ambil. Benar nggak? Benar nggak Bu Ses? Kalau dia mah pasti bilang benar. Masih belum saya lantik. Jadi semua saya sudah selesaikan, tinggal kanwil sudah saya dapat 16 sampai 18 kanwil, kantor wilayah. Sudah. Tapi yang lain, provinsi lain juga UPT. Ada juga UPT basis provinsi yang saya dapat. Nanti ada UPT berdasarkan pulau atau luasan wilayah. Seperti NTT, kantor wilayahnya di Kupang, UPT-nya di Bali dan NTB, tapi juga nanti pulau seperti Flores harus dapat, atau Sumba harus dapat UPT, kayak begitu. Jadi UPT juga banyak, kanwil juga banyak, saya dapat banyak ini, lumayan. Dalam suasana begini saya butuh dukungan dari Pak Niko lagi untuk mengisi jabatan dan staf. Saya juga membutuhkan staf yang banyak. Jadi mohon pertolongannya dari Pak Menteri Hukum, Pak Menteri Impas terutama. Tolong dibantu stafnya. Saya jujur saya buka-bukaan ya. Saya kan boleh dong aktivis. Saya itu udah pegawai yang sudah masuk melalui Simpek. Itu 3.000 sampai 2 minggu lalu 3.280-an. Tapi yang real nanti berapa saya nggak tahu. Kalau soal persyaratan kriteria saya naikkan Pak. Kalau saya turunin pegawai-pegawai yang di kementerian lain yang memang sangat vital, seperti lembaga pemasyarakatan yang pendidikannya pas-pasan, kalau pindah, itu mereka itu vital. Kita udah tahu lah. Tidak mungkin. Karena itu saya kriteria naikkan supaya mereka bertahan di sana. Itu solusi yang saya tawarkan.
Sehingga kalau ada yang pindah itu ya mungkin sarjana ke atas. Sehingga kalau SMA ke bawah, biarkanlah saya membiarkan mereka berada di satuan induknya. Benar nggak? Jadi gini, jangan di close Pak. Kita komunikasi secara baik. Saya naikkan kriteria. Jadi sarjana S1 D3 ke atas yang boleh pindah ke tempat saya. Sehingga yang D3 ke bawah yang jaga di imigrasi dan lain dengan lapas Pak, mohon izin Pak ya. Itu biar mereka bertahan sana. Jadi kriterianya saya naikin. Itu solusi yang kita cari. Nah, ini ada yang senang nih. Lalu yang berikut, kalau soal sinergitas, udahlah saya ini junior, umur saya muda. Mudanya jauh. Saya baru selesai kuliah, Prof. Yusril sudah menteri. Sekarang sudah pimpinan saya. Jadi saya itu follower aja. Soal kebijakan saya follower, ikut-ikutan aja. Hanya saya punya kewenangan audit HAM. Saya akan mendorong undang-undang wajib lapor. Wajib lapor hak asasi manusia. Jadi diwajibkan semua Pak, ada penaltinya, ada hukumannya Pak. Kalau yang nggak dilapor. Jadi baik itu swasta, pemerintah pusat, kementerian lembaga, provinsi, kabupaten kota, dan juga imigrasi dan lapas. Izin Pak ya. Tetap saya junior tapi yang ini minta maaf. Dan juga terakhir saya tidak perlu lama-lama. Saya kira semua sudah selesai lah ya. Yang terakhir dari saya mohon izin untuk Pak Menko, Menteri Hukum melalui wakil karena menterinya keluar. Dan Pak Menteri Imigrasi yang 40.000 lebih yang kita mau berikan penghargaan kemanusiaan, tidak usah amnesti, penghargaan kemanusiaan. Ya, penghargaan kemanusiaan ini saya mau didik dan saya sudah beritahu Ibu Sekjen. Siapkan segala yang memungkinkan mereka sebelum keluar, kita rubah mindset hak asasi manusia, demokrasi, keadilan dan perdamaian. Supaya setting memorinya itu kita isi otak-otak tentang hak penghormatan dan penghargaan kemanusiaan. Jadi mohon izin kami akan masuk sebelum mereka diproses di dalam lembaga pemasyarakatan, kami akan didik. Yang 40.000. Jadi Pak, kami mohon izin Pak ya. Kami mau ingin didik setelah mereka keluar Komcat. Jadi mereka masih di dalam, kami mau ingin kasih pendidikan HAM. Ya. Begitu mereka keluar Komcat, ini foto salah ini, yang aslinya ganteng, kalau ini enggak ganteng. Saya jujur, saya dengan demikian penjelasan saya ini tinggal sedikit lagi ya, pembentukan Kanwil. Berarti izin mulai minggu ini seluruh staf di pusat kami mohon pamit Pak. Ya, tapi dengan ucapkan terima kasih sudah dibantu. Jadi mulai tahun depan, mulai bulan depan lah, itu sudah tidak ada lagi hukum HAM-nya, itu udah hilang Pak, yang di pusat. Paling mungkin di kantor wilayah. Catatan dari saya terakhir soal pembagian BMN ya di kantor wilayah, ada jalan keluar lain. Bapak-bapak ini kan pimpinan partai politik Pak. Partai-partai ya. Ada calon gubernur yang dari Gerindra, ada calon gubernur yang dari PBB, menang semua dari partai. Tolong kami dibantu supaya tidak asetnya terbatas, biar mereka bangunkan kami kantor, serahkan kunci aja ke kami.
Canggih nggak? Canggih kan? Udah kita cari jalan keluar daripada kita rebut kantor kecil. Jadi lobbynya adalah partai-partai politik, gubernurnya dari partai Gerindra. Misalnya saya sudah NTT lah ya, didukung Gerindra. Teman saya dari umur 12 tahun sudah jadi gubernur. Saya sudah sampaikan, bro, lo bangun kasih kunci. Udah. Jadi nanti tolong kita dibantu kepala daerah yang berasal dari partai politik supaya dibangunkan, kita hanya terima kunci. Itu sederhana aja. Kalau yang lain kita pakai triplex juga nggak apa-apa. Demikian ya yang saya sampaikan. Mohon pamit, saya tidak lama karena mau ke Kalimantan Timur. Kebetulan dapat penghargaan. Nah, dari jaringan media cyber Indonesia, yang media-media online tuh. Katanya kalau Piga ini dihantam juga nggak pernah direspon. Masa bodoh dan tidak pernah lakukan pembelaan diri. Karena itu dianggap demokrasi. Konon katanya, tapi nanti saya lihat sebentar malam. Terima kasih ya, mohon maaf kalau kata-kata saya tidak berkenan. Saya sebagai junior, saya tetap jadi follower. Dan kita saling mengisi. Bukan saling menabrak, bukan saling mengontrol, tapi saling mengisi. Ibarat kami ini di atas kapal yang mengarungi samudera, penuh gelombang dan tantangan, penuh masalah. Kapten kapalnya adalah Prof. Yusril. Kami-kami yang lain itu adalah penjaga ruangan di dalam kapal masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Natalius Pigai yang sudah memberikan sambutan yang sangat menyegarkan bagi kita semua. Luar biasa. Betul sekali. Dan beliau tadi juga sudah bercerita bagaimana perjalanan karir beliau di pemerintahan juga tidak sebentar. Beliau bercerita mulai dari staf juru ketik. Nah, itu Dari dia. juru ketik beliau memulai karir sampai sekarang bisa punya kewenangan memutuskan dan mengesahkan. Jadi ibaratnya karir beliau mulai dari juru ketik sekarang sudah menjadi juru ketuk. Ya. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Nanti besok-besok saya jadi juru ketik aja deh, Iya. jangan jadi juru Dan acara tadi gitu jadi ya. Pak Pigai juga sudah menyampaikan karena ini adalah kementerian baru, tapi beliau juga luar biasa sudah menempatkan orang-orang untuk jadi staf eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Dan yang namanya eselon sabar ya, kenaikannya akan berjenjang seperti juga filsafat Jawa. Apa itu Mas? Eselon-eselon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon. Oke. Tidak bisa buru-buru, memang harus Baik. berjenjang ya. Baik kalau begitu, Bapak Ibu yang kami hormati.